Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Rawahul Bukhari wa Muslim. Amma ba'd. Para alim, para sepuh, dan semua yang mendengarkan pengajian ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan tentang pernikahan. Pernikahan adalah suatu hal yang penting dan yang sakral dalam Islam, sehingga hal itu adalah harus benar-benar dijaga. Dalam pernikahan biasanya ada doa, semoga sakinah mawaddah warahmah. Sakinah adalah tenang, sehingga orang yang menikah itu akan tenang, karena di rumah ada yang menemani, di luar pun di situ ada yang menemani, dan pikiran pun di situ ada yang membantu sehingga bisa dianggap tenang. Kalau orang masih jomblo dikatakan tenang, itu adalah merupakan suatu kebohongan, karena seorang jomblo biasanya adalah mencari-cari jodoh, sehingga hatinya adalah tidak bisa tenang. Maka kalau orang menikah pasti didoakan sakinah, semoga tenang hatinya. Dan di situ juga ada mawaddah. Mawaddah bisa dikatakan rasa cinta dipandang dari fisiknya, sehingga dalam pernikahan itu mesti ada pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu adalah untuk memancing rasa cinta fisik yang akhirnya adalah saling mencintai. Di samping itu juga warahmah. Hal itu bisa dipandang bahwa itu adalah cinta tapi tidak memandang fisik. Karena biasanya kalau sudah hidup bersama selama 5 tahun atau 10 tahun bahkan lebih, maka orang itu adalah tidak akan memandang cinta terhadap fisiknya. Walaupun melihat wanita-wanita lain yang lebih cantik, akan tetapi akan menganggap bahwa istrinya adalah yang paling cantik sendiri. Dan suatu pernikahan itu merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kuasa Allah itu adalah harus kita lakukan sesuai dengan hal-hal yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perkawinan itu adalah bisa berjalan dengan lancar dan sukses karena mengikuti terhadap hal-hal yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian contohnya adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu kita bisa menggauli, kita bisa berhubungan dengan baik antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri. Ini karena kita menetapi terhadap apa yang dibuat atau apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di samping itu, kita adalah dalam pernikahan, kita adalah ingin memperoleh keturunan, karena pernikahan merupakan sarana untuk memperoleh keturunan. Sehingga sampai kalau di dalam kitab diterangkan atau diceritakan bahwa ada seorang yang ahli ibadah, di situ tidak ingin menikah ibadah saja kepada Allah. Pada suatu hari dia bermimpi kiamat dan melihat anak-anak kecil membagikan cangkir minuman kepada orang tua, dan dia akan minta akan tetapi tidak diberi. Dia ditanya, kamu siapa mau meminta air ini? Loh, kamu juga siapa kok bawa air itu untuk siapa? Air ini adalah untuk orang tua saya, karena saya adalah anaknya yang meninggal masih kecil. Sehingga orang itu adalah bangun dan langsung ke rumah kiainya, langsung minta dinikahkan. Pokoknya sekarang juga saya harus nikah. Karena apa? Karena barangkali ada orang yang ada anaknya yang meninggal masih kecil, sehingga dia bisa jadi tabungan besok di akhirat, bisa menolongnya. Dan apabila kita mendapatkan keturunan yang tidak meninggal dan sampai besar, mungkin itu yang kita harapkan, karena dikatakan bahwa anak yang soleh itu adalah bisa menjadi amal jariyah bagi orang tuanya. Di samping itu, yang namanya pernikahan itu juga ada tujuan mengikat tali persaudaraan atau tali kekerabatan. Karena antara laki-laki dan perempuan itu pun tidak hanya berdua, akan tapi dibutuhkan ada orang tuanya. Seperti dalam pernikahan, di situ dibutuhkan wali. Dan akhirnya dua keluarga ini adalah saling mengikat tali persaudaraan, dan ditambah juga nanti kepada masyarakat. Sehingga tali persaudaraan itu adalah harus benar-benar kita jaga dengan kesabaran. Kita harus sabar menghadapi istrinya. Seorang istri harus sabar menghadapi suaminya. Seorang istri ataupun suami itu pun juga harus sabar menghadapi keluarganya, harus sabar menghadapi masyarakat, sehingga akhirnya pernikahan itu bisa tentram dan bisa langgeng. Sedikit kita bisa mencontoh kesabaran Imam Syafi'i. Istrinya membuat Imam Syafi'i marah, beliau tidak bisa marah. Bahkan dimasakkan sayur asin pun dia mengatakan bahwa sayurnya ini adalah enak kalau buat lauk, pas sekali. Sampean kok pinter masak. Akhirnya sampai baju lengan panjang pun yang biasa digunakan untuk menulis itu dipotong, yang kanan dipotong, disambungkan pada yang kiri, sehingga yang kiri panjang beneran dan yang kanan ini adalah pendek. Tapi pada waktu Imam Syafi'i adalah menginginkan baju itu untuk dipakai, diambilkan, dan setelah dipakai ternyata beliau tidak marah. Beliau sangat sabar. Beliau mengatakan, ya Allah, istri saya pintar sekali. Dia tahu kebiasaan suaminya yang biasanya menulis itu istilah Jawanya itu adalah sumuk, ya. Sehingga yang kiri itu adalah bisa buat untuk kipasan. Itu sebagai contoh, sehingga istrinya tidak mungkin membuat suaminya itu bisa marah, karena suaminya yang bernama Imam Syafi'i itu sangat sabar sekali. Paling tidak kita harus bisa mencontoh, kalau kita sudah nikah kita harus sabar dalam menghadapi segala cobaan, dalam menghadapi apapun yang terjadi di dalam pernikahan. Karena pernikahan
dari laki-laki dan perempuan itu memang pasti karakternya berbeda. Adatnya juga berbeda, budayanya juga berbeda, sehingga kemungkinan akan terjadi pertentangan dalam rumah tangga itu kemungkinan besar ada. Tapi kalau dihadapi dengan sabar, maka semua akan bisa beres dan pernikahan itu adalah bisa tentram, bisa damai dan bisa selama-lamanya. Minat dunia hatal akhirah. Demikian apa yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.